Awalnya saya masih agak bingung mau upgrade si PLTS saya itu, upgrade baterai maksudnya, karena kebutuhan saya untuk baterai kayak agak kurang ya, jadi agak pro dan kontra. Saya mau ganti apa, saya mau pakai Lipo 4 atau masih pakai aki basah, itu masih um, menjadi pro dan kontra. Setelah saya pikir-pikir, dengan kebutuhan saya dan kesukaan saya lebih memilih upgrade aki atau tambah aki. Jadi saya beli aki. Ini akinya dua, maksudnya saya beli dua pieces aki dan mereknya sama, kapasitasnya sama. Cuman yang itu umurnya udah 3 bulanan lebih kalau nggak salah. Dan ini ya maksudnya umur waktu diisi airnya mungkin besok atau kayak ini barulah gitulah. Ada yang sempat menyarankan juga ya untuk upgrade ke Lipo 4. Saya pikir-pikir lagi kayak kesukaan saya dengan kebutuhan saya. Pokoknya saya ada alasan tersendiri untuk upgrade akinya. Dan video ini mungkin saya akan memberikan sebuah tips untuk apa? Untuk cara saya balance-nya tanpa alat. Jadi nanti kan tetap saya pakai sistem 24 volt. Kan selnya harus sama. Itu kan tanpa BMS juga kan. Jadi mungkin saya nanti kasih tips supaya agar selnya imbang, maksudnya voltasenya imbang. Ya, dan sekarang saya mau unboxing ya, sekalian bikin video nanti kalau ada apa-apa ke seller. Banyak pertimbangan sebelum saya memutuskan untuk membeli aki basah ya, aki basah baru 2 buah ya, daripada aki mobil bekas, maksudnya aki bekas mobil gitu. Saya hitung-hitung secara spesifikasi atau secara tulisannya itu masih besaran si aki bekas mobil, cuman kita kan nggak tahu itu kan sudah dipakai berapa lama, terus masih nyimpen energinya tuh masih stabil nggak, maksudnya masih nanti kalau dicas nggak taunya nggak diapa-apain, turun apa, voltasenya turun cepat atau gimana. Pokoknya ada banyak pertimbangan kalau saya beli bekas, meskipun dilihat itu masih mungkin masih bagus selnya, atau mungkin masih bersih, atau mungkin pokoknya ada banyak resiko. Jadi saya putuskan untuk membeli aki basah ya, meskipun ukurannya, maksudnya ukuran kapasitasnya tuh masih di bawah aki bekas mobil, di harga yang sama-sama yang mirip-mirip lah. Karena di harga yang mirip-mirip, misal ini kan 3 buah misal, dengan aki bekas mobil yang kapasitasnya hampir sama, itu kayak masih banyak si aki mobil ya. Cuman itu tadi, kita nggak tahu itu udah berapa tahun, udah digunain berapa lama, untuk apa gitu, kita pokoknya belum tahu. Jadi saya putuskan untuk membeli aki basah yang baru, biar saya juga tahu secara pribadi, maksudnya pengalaman dengan aki basah secara pribadi, nggak kata-kata orang ya. Tapi yang jelas ini bukan pilihan yang terbaik, maksudnya bukan pilihan yang paling bagus, karena saya lebih ke arah murah tapi ya itu tadi, pokoknya hanya kesukaan pribadi lah. Jadi kalau alasan yang paling tepat ya alasan pribadi ya.
satu buahnya, jadi ini kan ada dua, jadi kurang lebih 200.000 saya beli aki ini. Jadi nanti secara hitung-hitungan sederhananya saya rangkai dua seri, dua paralel, itu kan berarti kurang lebih nanti dapatnya 14 ampere, maksudnya 14 Ah. Jadi harusnya sih aman harusnya. Dua buah, mantap. Di dalamnya tuh, jadi masih ada kardus. Ini bubble wrapnya juga termasuk tebel, nggak pelit-pelit maksudnya tokonya. Oh, masih dikasih gabus. Baik, mantap untuk packingnya, kurirnya mantap, kurirnya, tokonya mantap. Untuk boxnya sendiri ya, saya tunjukin satu saja kalau sama. Ini mereknya jelas Kayaba. Kalian bisa lihat sendiri di sini tulisannya. Itu ini untuk bagian depannya kalian bisa lihat. Untuk sampingnya cukup menjanjikan. Diproduksi oleh PT SDJ Sidoarjo Indonesia ya, jadi diproduksi di Indonesia. Isi kardusnya maksudnya ada air aki ya, ini jadi airnya terpisah ya, jadi pastikan kalau kalian beli aki itu airnya terpisah, jadi nggak langsung di dalam akinya ya, karena kalau di dalam aki takutnya nanti kalau aki bekas atau gimana. Dan juga dapat skrup juga, dan tentu saja akinya putih bersih bening. Saya suka yang kayak gini, yang putih bersih bening, jadi kita bisa lihat dalamnya, kita bisa lihat selnya itu putih sekali, pokoknya mantap lah. Dan ini belum ada listriknya, coba saya tes pakai multitester. Yang jelas sih belum ada listriknya. Dan benar-benar nggak ada listriknya atau nol melompong. Jadi ada aki, ada airnya juga. Terus ini juga dapat apa ini namanya, selang ya, selang kecil. Ini sebetulnya untuk di bagian sini. Saya akan membagikan sebuah tips bagaimana awalnya untuk ngebalansi aki agar sama. Mungkin ini nggak praktek, cuman ya simulasi saja ya. Jadi kalau ada yang bertanya gimana sih cara ngebalance agar 2 atau mungkin 4 nanti, makanya nanti saya balance tanpa alat tambahan, maksudnya tanpa balancer atau segala macam. Caranya gimana ya, saya tunjukkan di sini. Jadi ini bukan praktek, cuman simulasi saja. Caranya seperti ini menurut saya pribadi ya, saya kasih tips. Kita ingin aki ini biar bisa voltasenya bisa sama persis ya. Waktu charger kan nggak mungkin sama ya, maksudnya kalau kita pakai charger yang biasanya kan nggak mungkin sama. Nah, bagaimanakah cara untuk agar ini bisa sama persis? Bahkan caranya cukup simpel sekali ya. Misalkan ini kan aki baru, saya pertama kalian buka ini dulu, apa istilahnya, penutup si apa namanya, pokoknya buka penutup pentilnya dulu. Ini misalkan sudah dibuka semua ya, saya pasang lagi, jadi buka, terus kalian isi airnya, isi seperti biasa. Ini sudah ada corong-corongnya kecil-kecil, nah, sudah ada corong-corongnya, isi seperti biasa. Pokoknya udah sampai penuh ya, nanti tinggal dipencet-pencet, pokoknya ngisi lah ya, pokoknya ini diisi ke sini lah. Terus misalnya ini sudah habis, pokoknya benar-benar sudah diisi semua. Ini aki kan akan panas, entah panas atau entah bergelembung, pokoknya dia akan bereaksi. Dan itu ininya nggak usah ditutup dulu kalau masih panas ya, biarkan dia agar penguapannya dia agar cepat ya. Dan diamkan sampai dia mungkin agak ya, pokoknya dia adem sampai reaksi kimianya tuh sampai selesai lah.
Dan sangat saya sarankan untuk mengisinya airnya itu di tempat yang terbuka, atau ya pokoknya nggak di dalam ruangan lah, karena dia kan waktu diisi pakai air itu kan dia akinya bereaksi, itu panas, bener-bener panas ini akinya, itu nggak normal, karena dia pertama kali diaktifkan lah gitu, jadi dia panas. Ini nggak usah ditutup dulu, nggak apa-apa, biarkan dia bereaksi agar sirkulasinya dia bagus di dalam kan. Terus kalau sudah adem, entah itu berapa jam ya, saya nggak ngitung, pokoknya udah adem, udah gelembungnya udah agak-agak berkurang, atau kalian bisa sambil tepuk-tepuk gini ya, untuk agar gelembungnya biar bisa ke atas semua, biar menguap semua. Udah seperti itu baru kalian tutup, terus kalian charger, kan udah adem kan, udah nggak panas gitu pokoknya. Kalian charger satu-satu nggak apa-apa, misalkan tadinya mungkin 11 volt atau 12 volt, kalian charger dulu. Untuk cara ngecasnya, karena di sini kan casnya kan ada yang mungkin pakai trafo, ada yang mungkin pakai adapter, atau mungkin pakai balancing, atau pokoknya charger ini di charger dulu. Terus setelah itu diamkan dulu dia. Nah setelah dia udah gelembungnya sudah menguap, sudah nggak panas, baru kalian tutup pokoknya kalian tutup ini putranya ini, kalian tutup. Jangan lupa ini dikasih selang tadi ya. Nah kalian caranya untuk agar ini bisa sama, yang plus sama plus, min sama min, kebalik, plus sama plus, min sama min ya. Ini misalkan kan tegangannya berbeda ya pokoknya plus sama plus, min sama min, kalian satukan gini, kasih kabel, maksudnya ya kasih kabel, dia tegangan yang kecil atau yang rendah, dia akan diisi oleh tegangan yang tinggi yang di atasnya. Itu hukum apa aku lupa, seperti itu caranya. Jadi kalian sambungin aja seperti itu, tunggu beberapa saat ya, sampai benar-benar dia ngebalance sendiri secara alami. Entah itu hukum apa saya lupa, mungkin ada yang tahu bisa tulis di kolom komentar namanya hukum apa, tapi yang jelas seperti itu caranya. Tunggu beberapa saat, pokoknya ditunggu, atau dibiarin sih nggak apa sih, karena dia nggak makan arus juga kan, maksudnya dia nggak ada beban, jadi nggak masalah kalau diamkan agak-agak lama gitu. Setelah itu kalian cabut, diamkan lagi, mungkin kalian bisa cek kalau sudah balancing, udah bener-bener diem, anteng, tegangannya udah, berarti ini sudah balance. Jadi itu ya caranya untuk agar ini bisa balance. Jadi cuman dicas dulu biar ada tenaganya, lalu kalian sambung seperti tadi ya, plus sama plus, min sama min, entah itu baterainya mungkin 4, 5, 6, 7. Cara ini cukup efektif ya. Kalau misalkan satu ini soak, misalkan ini satu rusak, atau ini satu udah lama umurnya, satu yang baru, ini nggak saya rekomendasikan, karena bisa saja dia waktu yang ini, misalkan ini bagus, ini yang jelek, bisa saja ketika dia yang bagus ngecas atau ngecas si jelek, dia harusnya dia nggak bisa nyimpan, jadi seakan-akan dia ngecas terus, padahal ini kalau ngecas terus ya otomatis akan ikut rusak ya. Jadi malah rusak semua. Jadi saya sarankan untuk agar di umur yang sama, di kondisi yang sama persis, saya sangat merekomendasikan cara balancing ini tanpa alat apapun ya, maksudnya ya mungkin kabel aja. Tapi yang jelas ini adalah cara yang paling efektif menurut saya. Jadi udah jelas untuk cara pertama kali balancing si akinya ya. Jadi kalian tinggal charger, terus mungkin nggak sampai penuh, atau mungkin masih agak nggak sama, pokoknya nggak apa-apa. Tapi dengan cara yang seperti saya tadi, yang saya praktekkan tadi, kalau mungkin ada pertanyaan mendatang, saya mungkin langsung suruh ke nonton video ini gitu. Jadi untuk cara pertama kali untuk aktifkan aki dan ngebalance voltase aki itu ya seperti itu tadi. Sampai di sini saja video kali ini tentang sedikit cerita saya mengenai upgrade PLTS saya. Jadi upgrade baterai masih pakai aki basah. Masih banyak PR untuk video kedepannya. Antara saya males atau memang nggak ada waktu. Sampai sini aja. Jadi terima kasih sudah nonton. Mungkin ada yang mau ngasih saran atau tips, atau mungkin untuk perkembangan kedepannya seperti apa.